One, two, three, four. Yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Bailang yang sudah sampai di tempat tinggal Raja Reweng. Kehadiran Raja Reweng disambut dengan baik oleh para penduduk. Mereka semua melihat kehadiran Bailang, awalnya kaget dengan apa yang mereka lihat, karena mereka baru pertama kali melihat ada manusia raksasa di hadapannya. Lalu semua warga pun berkumpul di sana demi melihat sosok raksasa yang Raja Reweng bawa tersebut. Warga di sana pun khawatir dengan Raja Reweng yang sudah begitu lama pergi dari tempat itu. Lalu Raja Reweng pun menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja, dan dia pun memperkenalkan raksasa yang ia bawa tersebut ke tempat tinggalnya. Kalian semua kenalkanlah, namanya itu adalah Bailang. Dia berasal dari luar bumi. Ya, aku berasal dari langit, ucap Bailang. Aku ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu gua Kyong? Aku tersesat dan terpisah dengan teman-temanku saat menggunakan jalur kincir air. Kumohon bantuan kalian, aku tidak tahu jalan keluar dari sini. Kumohon bantu aku untuk bisa keluar dari kerajaan ini. Namun Raja Reweng pun berkata, maafkan aku Bailang, kami tidak tahu apa maksudmu. Yang kami tahu hanya kerajaan kami saja. Kalau lihat itu Bailang, dinding itu membuat kami terisolasi dan tak tahu kehidupan di luar sana seperti apa. Jadi maafkan kami Bailang, kami tidak bisa memberikan petunjuk kepadamu. Wah, dinding ini begitu tinggi sampai tak terlihat atasnya, ucap Bailang. Memangnya kalian tidak pernah mencoba memanjatnya? Kami tidak pernah melakukannya, karena jika kami melakukan hal tersebut, kami akan gagal. Dan itu akan ada bencana ke tempat ini. Jadi itu adalah tempat terlarang bagi kami. Karena itu tadi kita bisa bertemu Bailang. Aku sendiri juga sedang mencari jalan keluar dari tempat ini. Jika seperti ini, apa boleh buat? Aku harus memanjat dinding itu, ucap Bailang. Aku tidak ada waktu lagi. Aku harus secepatnya menemukan Xiaoyi. Hei kalian, aku akan memanjat dinding itu. Lalu seorang nenek pun berkata, hei manusia raksasa, jika kau memanjatnya maka akan terjadi sesuatu yang buruk kepada kami. Apakah kau tega? Di saat mereka berdebat kecil itu, tiba-tiba sang raja pun berkata, hei kalian semua, dia itu adalah manusia raksasa yang berasal dari luar. Jika dia yang melakukannya, aku yakin dia akan berhasil. Hei Bailang, aku juga akan ikut denganmu, ucap Raja Reweng. Aku ingin sekali melihat dunia luar. Hei hentikan sang raja, ucap nenek itu. Jika kau melakukannya, kami akan dalam bahaya. Tidak, aku akan tetap pergi nenek. Aku sangat penasaran apa yang ada di luar sana. Semua wargaku jangan takut. Kali ini aku akan pulang membawa kabar baik untuk kalian. Lalu memanjat dinding raksasa pun dimulai. Semua warga pun menyaksikannya. Bailang pun melakukannya dengan cukup baik. Sampai pada akhirnya mereka pun sudah cukup lama memanjat tebing itu. Di saat perjalanan itu, Raja Reweng pun bertanya kepada Bailang, bagaimana kehidupan di luar sana. Bailang pun berkata, di sana banyak sekali orang, ada manusia, dewa, siluman, dan yang lainnya. Banyak sekali suku-suku. Dan kau tahu, aku itu adalah siluman serigala, dan para siluman juga banyak jenisnya. Wow, aku ingin sekali melihatnya. Rasanya jika aku sudah melihatnya, mati pun aku rela, ucap Raja Reweng yang benar-benar penasaran dengan kehidupan luar sana. Namun di saat perjalanan itu semakin tinggi, tiba-tiba sekelompok burung mencoba mengganggu perjalanan mereka. Akan tetapi, Bailang dengan mudahnya mengusir mereka. Kemudian rintangan berikutnya pun muncul, sekelompok semut yang katanya nih sangat mematikan. Dan ya, jika hanya seekor semut, kita pasti tahu itu bukan masalah lagi buat Bailang. Lalu Bailang pun mengeluarkan jiwa naganya untuk memanjat lebih cepat dan mengalahkan para semut itu. Raja Reweng yang melihat kekuatan Bailang langsung kagum padanya. Dan pada akhirnya Bailang pun sampai di atas dinding itu. Sementara itu, di sisi lain, si nenek dan penduduk yang lainnya sedang mengadakan ritual untuk memohon kepada Tuhan mereka agar tidak diberikan bencana. Namun seseorang pun berkata, hei nenek tua, cukup, jangan bodohi kami lagi. Apa kau bilang aku membodohimu? Hei kalian semua, tangkap dia, pukul dia sampai mati, ucap nenek itu. Dan pria itu pun dipukul habis-habisan di sana oleh warganya. Sementara itu Sin pun kembali ke atas rooftop dinding, di mana Raja Reweng merasa ada yang aneh dengan tempat ini, karena menurutnya ini seperti halaman belakang seseorang. Dan benar saja, Bailang dan Raja Reweng pun bertemu dengan seseorang itu yang mirip dengan alien. Lalu orang itu pun berkata,
siapakah kau? Kenapa kau menerobos peternakanku? Ucap seseorang itu. Ah, dia ini adalah siluman, ucap Bailang. Oh, jangan-jangan kau datang dari bawah peternakanku ya, ucap siluman itu. Ya, aku memanjat dari bawah, dari negara Wang Yao. Maaf, aku sedang terburu-buru. Aku akan pergi ke jalur iblis, ucap Bailang. Menarik, bagaimana kau bisa ada di sana? Negara Wang Yao itu adalah peternakanku loh. Lihatlah itu, peternakanku. Mereka semua hidup di sana. Dan dunia mereka hanya segitu saja. Dari mereka aku memakan emosi, rasa takut, senang, sedih, dan yang lainnya. Yang bisa aku bilang, akulah yang membangun kehidupan mereka. Lalu Raja Repeng pun mendengarkan hal itu tak terima dengan perkataannya. Hei, apa kau bilang? Kaulah yang mengendalikan kami di bawah itu? Itu tidak mungkin, itu sangat mustahil. Kami itu hidup dan kami itu benar-benar nyata, ucap Raja Reveng. Lalu siluman itu pun berkata, akulah yang membuatmu menjadi seorang Raja Reveng. Dan aku bisa membuatmu menjadi siapa saja jika aku mau. Sial, ada apa ini? Ucap Raja Repeng yang tiba-tiba kesakitan kepalanya. Lalu dia pun berkata kepada Bailang, Bailang, ternyata dunia luar ini sangatlah begitu kejam, dingin, serta rasanya hidupku tak berarti lagi di sini. Hei siluman asing, aku tidak menyalahkanmu. Jika kau mau pergi ke jalur iblis, di sebelah sana jalannya. Bukankah kau terburu-buru? Apa yang kau pikirkan lagi? Dia benar, aku harus cepatnya menemukan Xioi, ucap Bailang. Di saat Bailang melangkahkan kakinya, Bailang pun merasa berat dan tidak tega untuk meninggalkan Raja Repeng yang tersiksa di sana. Sementara itu, Raja Repeng tertangkap di sana dan akan dikembalikan oleh siluman itu ke dalam mimpinya, serta akan mengubah Raja Repeng menjadi seorang pengemis yang begitu menyedihkan. Di saat akan merubah Raja Repeng, tiba-tiba Bailang pun menghantam siluman itu dari belakang dan membuat Raja Repeng terselamatkan di sana. Lalu Bailang pun berkata, kau membuatku marah karena kau telah mempermainkan mereka. Hei, apa yang kau lakukan? Dia itu adalah peliharaanku, ucap siluman itu. Tidak, dia itu adalah manusia. Aku tahu, ucap Bailang. Dan sepertinya baku hantam pun akan terjadi di sana antara Bailang versus siluman aneh itu. Dan baku hantam pun terjadi di sana. Hei, apa maksudmu? Ucap siluman itu. Mereka itu adalah peliharaanku. Apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin ikut campur kah? Hei, kau tahu kau telah mengurung mereka di sana begitu lamanya, menyiksa mereka dengan kejamnya. Lalu apa kau pikir aku tidak akan ikut campur dengan hal ini? Mereka ini memiliki hidup mereka masing-masing. Itulah yang disebut dengan aturan langit, ucap Bailang. Dasar siluman tak tahu diri, berani-beraninya kau ikut campur. Rasakan ini, jurus jarum penarik arwah. Serangan jarum itu pun mengarah semua kepada Bailang. Namun Bailang dapat dengan mudahnya menghindari serangan tersebut dan langsung menghantamkan cakaran segalanya kepada siluman itu. Siluman itu pun terpental di sana dan mengeluarkan darah dari tubuhnya. Lalu siluman itu pun berkata, hei, tunggu. Aku mengaku salah, tolonglah ampuni aku. Kalau begitu, lepaskan mereka, biar mereka bisa memilih sendiri kehidupan yang mereka inginkan, ucap Bailang. Baiklah, kalau begitu, itu sangat mudah bagiku. Aku merasa kau adalah siluman yang begitu baik. Bahkan jika siluman jahat sekalipun, kau takkan bisa membunuhnya, ya kan? Wow, prinsipmu itu begitu hebat, ucap siluman itu sambil melemparkan satu jarum yang terlihat kepada Bailang. Lalu Bailang berkata, tentu saja, aku tidak akan membunuhmu. Hai, cepatlah, lepaskan mereka semua. Kau tadi sudah setuju, bukan? Wah, sepertinya kau tak menyadarinya ya. Seharusnya sudah mulai bereaksi sih. Kau itu kenapa? Padahal kau punya kesempatan untuk membunuhku. Tapi sayangnya kau telah melewatkan kesempatan itu, ucap siluman itu dengan senyuman liciknya. Hahaha, aku sedang berpikir saat kau jatuh ke tanganku, bagaimana kira-kira ya aku harus menyiksamu. Kau barusan melukaiku. Aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Aku akan menyiksamu dengan sesuka hatiku. Aku ingin membuatmu menderita di sana dan membunuhmu begitu saja, ucap siluman itu di dalam pikirannya. Dan benar saja, Bailang pun tertancap oleh satu jarum kecil di kakinya, yang secara tiba-tiba membuat Bailang pingsan di sana dan terjatuh begitu saja. Hahaha, rasakan itu siluman serigala, ucap siluman aneh itu. Lalu tiba-tiba Bailang pun terbangun di suatu tempat dan merasa kebingungan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Bailang pun berkata, gawat, aku dalam masalah besar. Lalu Bailang pun berlari keluar sana sambil melihat ke atas langit dinding itu. Sial, bagaimana aku bisa di sini sambil berteriak? Kemudian seseorang pun berkata, hei kakak, kenapa kau berteriak-teriak begitu saja? Apakah kau baik-baik saja kakak?
Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.